Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pneumatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi di channel ini, channel AG Magmang, tempatnya belajar elektronika. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pneumatik. Pneumatik itu adalah sistem otomasi berdaya angin. Jadi di dalam suatu pneumatik itu tenaga utamanya adalah angin bertekanan. Oke, kita lanjut saja. Nah, hal-hal yang akan kita bahas di sini adalah pertama pengertian, kedua kegunaan, ketiga bagian-bagian, keempat video. Pada pengertian kita akan dijelaskan mengenai pengertian dari sistem pneumatik itu sendiri. Kemudian yang kedua itu kegunaan, yaitu akan adanya pemaparan fungsi sistem pneumatik. Dan yang ketiga, bagian-bagian, kita akan dikenalkan mengenai macam-macam komponen dasar pneumatik. Dan untuk akhir ya, untuk penutup, kita akan disajikan suatu cuplikan video sederhana pneumatik dari kombinasi bagian-bagian komponen pneumatik yang sudah dijelaskan. Oke, lanjut. Pengertian. Pneumatik merupakan suatu sistem kontrol otomasi berdaya angin bertekanan. Ya, sekali lagi, pneumatik itu suatu sistem kontrol otomasi berdaya angin bertekanan ya. Jadi sumbernya itu angin dan outputnya juga angin, akan tetapi angin itu dimanfaatkan untuk suatu penggerak aktuator ya. Dari penggerak itu nanti kita manfaatkan berbagai macam fungsinya masing-masing. Nah, fungsi kegunaan. Pertama, pneumatik berperan penting pada dunia industri. Nah, di dunia industri pada sekarang ini di Indonesia ya, pneumatik itu hampir di semua industri itu bisa ditemukan. Seperti ada pemindahan barang. Jadi semuanya tidak dilakukan secara manual oleh manusia, tapi dibantu oleh sistem pneumatik itu sendiri, entah dalam bentuk robot dan suatu rangkaian lainnya. Kemudian pneumatik berperan penting pada dunia robotik. Nah, yang dimaksud di sini adalah pneumatik juga berpengaruh pada dunia robotik. Jadi robotik tidak bisa selamanya mengandalkan suatu komponen dasar listrik. Pada satu contoh, pada robot arm atau robot lengan yang memungkinkan mengangkat dan memindahkan barang. Nah, dilihat dari barangnya, jika itu barang agak besar, apakah memungkinkan jika robot lengan tersebut menggunakan sebuah listrik saja? Jangan kita tahu distributor, motor motor servo, mungkin ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Apabila dilanggar akan merusak komponen tersebut. Maka dari itu diperlukanlah sebuah pneumatik pada pengaplikasian robotik, karena kekuatan dari pneumatik itu sendiri bisa dibilang lebih tinggi dan lebih aman, karena pneumatik itu hubungannya dengan angin, bukan dengan listrik ya. Jadi misal tidak kuat ya paling kalau bahasa Jawanya ngempes, tapi tidak membuat meledak di bagian komponennya. Nah, mungkin itu sedikit gambaran ya. Kemudian yang ketiga, pneumatik berperan penting pada penemuan teknologi baru. Nah, banyak sekali teknologi-teknologi yang menggunakan tekanan angin. Ada ekskavator yang menggunakan pneumatik.
tidak selamanya ekskavator menggunakan sistem hidrolik, karena hidrolik itu bisa dibilang rawan kebocoran. Kalau angin sekalipun itu bocor, itu tidak terlalu mengkhawatirkan, dan mungkin pneumatik bisa dianggap lebih unggul dari hidrolik. Namun itu tergantung kebutuhan masing-masing. Dan untuk teknologi sekarang ini sering menggunakan pneumatik pada bagian aktuator atau penggeraknya. Nah, seperti pada yang saya sebutkan sebelumnya, misal di robotik, misal di industri. Nah, pneumatik berperan di situ. Apalagi teknologi yang diciptakan adalah teknologi yang bisa dianggap berukuran lebih dari teknologi-teknologi yang kecil seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, bagian-bagian komponen sistem kontrol otomasi pneumatik, ya kita akan memperkenalkan sedikit tentang bagian-bagian dasar komponen pneumatik yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah kompresor pada sistem kontrol pneumatik. Nah, alat ini adalah alat yang menghasilkan udara bertekanan yang akan digunakan sebagai sumber daya angin bertekanan. Nah, ada suatu sistem kontrol pneumatik yang sudah dirangkai. Nah, itu sumber angin bertekanannya dari mana? Nah, dari kompresor ini. Jadi kalau kita biasa bernafas, tapi kan itu anginnya angin lewat ya, bukan angin bertekanan. Nah, fungsi dari kompresor ini adalah bisa dibilang untuk menghasilkan udara bertekanan, sehingga udara bertekanan tersebut bisa disalurkan pada suatu sistem pneumatik yang mungkin sudah dibuat gitu. Lanjut. Nah, di sini ada air service unit. Kembali lagi pada kompresor. Kompresor itu menciptakan angin bertekanan. Ya, mungkin di sana sudah ada filter, akan tetapi akan lebih baik jika kita menggunakan air service unit. Fungsi dari air service unit itu sebagai penyaring udara bertekanan sekaligus pengatur tekanan. Nah, bisa dilihat pada gambar. Ada barometer, yaitu ada meter yang akan menunjukkan tekanan entah dalam satuan MSI ataupun satuan bar. Biasanya itu menggunakan satuan bar. Nah, di situ ada biasanya yang kita sering pakai itu adalah 6-8 bar ya. 6-8 bar. Kemudian di atas barometer itu ada biru-biru, itu adalah pengatur tekanannya. Nah, itu cara penggunaannya: ditarik ke atas, kemudian baru diputar. Jangan langsung diputar, kalau diputar nanti rusak. Ditarik dulu, diputar, kemudian ditekan lagi ke bawah. Fungsinya apa? Untuk mengunci ya. Jadi ketika ditarik itu kuncinya lepas, bisa diputar. Nah, ditarik ke bawah lagi, nanti terkunci lagi. Dia akan nyetak di situ. Nah, di bagian kiri adalah input. Nah, di bagian bawah-bawah itu adalah sistem pembuangannya. Jadi ketika air itu lembab, nanti di sini akan tersaring uap-uap kandungan-kandungan airnya itu akan terpisahkan dari angin, sekaligus debu-debunya nanti akan dibuang ke bawah. Nah, setelah dibuang ke bawah, kalau sudah banyak mungkin bisa dibuang, kita bersihkan. Nah, untuk bagian kanan itu adalah outputnya. Jadi output di sini tuh itu ya, tempat untuk memasukkan selangnya itu unik bagaimana ya. Jadi sebelum kita masukkan selang itu tidak akan mengeluarkan angin, jadi di dalamnya sudah ada katup yang menutup jika tidak ada selang. Nah, jika selang dimasukkan, nanti baru angin akan keluar dari air service unit itu ya. Oke, lanjut. Nah, ada push button. Push button ini berfungsi sebagai saklar tekan angin bertekanan. Jadi apakah teman-teman mengingat saklar lampu ya? Nah, itu kan ditekan
tekan lampu menyala, tekan lampu mati. Nah ini sama, akan tetapi kalau saklar listrik itu menyambung dan memutuskan arus listrik ya. Jadi kabel itu dipisahkan oleh pelat, ketika ditekan pelat itu menyatu sehingga arus listrik mengalir. Nah untuk pneumatik ini, ketika tombol ditekan maka anginnya itu katupnya itu akan terbuka ataupun tertutup tergantung dengan logonya ya. Ini bisa diperhatikan logo pada gambar ini, ada logonya itu yang di tengah. Kalau NO normally open, kondisi awal itu bisa mengalirkan angin. Jadi sebelum ditekan angin sudah keluar. Jadi untuk yang atas itu nomor 1, lubang 1, yang bawah itu lubang 2. Lubang 1 pasti input ya, kalau bisa jangan sampai terbalik sesuai logo. Kalau 1 itu pasti input, 2 output. Nah 1 di sini sebagai input ya, input dari air service unit nanti. Nah terus kalau misal NO kondisi awal belum dipencet, belum diapa-apain, itu sudah mengalirkan angin. Nah jadi ketika dipencet itu malah menutup sehingga angin tidak mengalir. Ya mungkin kalau misal dijelaskan seperti ini mungkin agak sedikit bingung ya, nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Nah ini dia, kita akan berkenalan dengan katup OR dan katup AND. Katup OR ini berfungsi sebagai gerbang logika OR, sedangkan AND berfungsi sebagai gerbang logika AND. Nah yang pertama saya jelaskan dulu yang gerbang logika OR ya, yang OR valve, OR valve kalau kata guru saya. Gerbang ini ya, katup OR ini bekerja apabila salah satu dari input itu dialiri angin, maka output akan mengeluarkan angin. Nah ini ya, bisa dilihat yang pojok kanan atas itu ada 2 input, kemudian yang kiri ada 1 output. Nah yang 2 output itu salah satunya jika dialiri angin maka akan mengeluarkan output pada outputnya. Nah berlaku juga ya sama seperti gerbang logika ya. Jadi ini misal kita anggap aja kalau dialiri angin itu adalah 1, jadi inputnya adalah 1 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1, 0 tambah 1 sama dengan 1, 0 tambah 0 sama dengan 0 ya gitu ya. Logikanya seperti itu. Jadi misal angin mengalir atau 1 kita definisikan sebagai 1 sehingga kita bisa memahaminya dengan mudah. Sedangkan yang envelope itu akan bekerja apabila 2 input itu dialiri angin. Nah jadi logikanya seperti ini, 1 ditambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 0, 0 tambah 0 sama dengan 0. Jadi dua-duanya harus diberi input angin agar mengeluarkan output. Jika tidak, maka tidak akan mengeluarkan output. Nah, seperti itu ya saudara-saudara ya, kita lanjut. Nah ini adalah valve 3/2 dan valve 5/2. Loh ini perbedaannya apa? Nah ini kita bisa lihat lagi di gambar juga sudah terlihat ya, ada 3 lubang, yang 3/2, yang 5/2 ada 5 lubang. Jadi seperti ini, katup ini dibagi menjadi 2 bagian. Mungkin akan lebih jelas ketika nanti pertemuan berikutnya akan saya jelaskan di aplikasinya ya. Nah ini katupnya itu dibagi 2. Nah biasanya juga ada 2 jenis, katup 3/2 NO, katup 3/2 NC. Kondisi awal langsung mengalir anginnya, dan kondisi awal
tertutup ya, atau anginnya tidak mengalir gitu ya. 3/2, jadi ada 2 bagian dan 3 lubang dari 2 bagian. Maksudnya gimana? Nah, untuk yang ini ya kita keluarkan pointernya biar gampang. Yang ini adalah sebagai input, kemudian yang ini juga input, tapi ini fungsinya untuk trigger atau mensatu atau apa ya, pemicu. Jadi ketika ini dikasih input namun di sini belum dikasih input, maka di sini tidak akan mengeluarkan output. Nah, maka dari itu kita kasih input berupa angin pada pemicunya. Jadi di sini udah dikasih angin dari air service unit, kemudian di sini misal disambungin ke push button ya, yang sebelumnya tadi ya, push button dipencet nanti akan angin mengalir ke sini, kemudian akan memicu valve yang ada di dalamnya sehingga angin akan keluar. Nah, ketika di sini sudah tidak ada pemicu, maka akan memutus angin, valve akan tertutup kembali sehingga output terhenti. Nah, di sini bisa kita lihat di sini ada spring ya, ada logo spring atau pair, sehingga kalau di sini sudah tidak ada pemicu, valve akan otomatis kembali lagi plug. Nah, sedangkan yang 5/2 ini adalah 5 bagian dari 5 lubang dari 2 bagian. Nah, di sini ada 5 lubang, yang satu input sumber daya, yang kiri pemicu, yang kanan pemicu, yang tengah output. Dan yang tengah dibagi 2 ya, tengah kiri output yang pemicu kiri, yang kanan output dari yang kanan ya. Nah, kalau ini di logonya sudah terlihat tidak ada pair atau spring, sehingga dia tidak akan memungkinkan kembali lagi. Ketika pemicu kiri diberi tegangan, ketika input ini diberi input angin dari air service unit, kemudian pemicunya diberi angin, maka yang ini akan mengalir, maka katup akan membuka. Kemudian ketika, tapi syaratnya pemicu ini harus tidak ada angin. Kalau misal di sini dikasih angin, di sini kasih angin, nanti keluar semua anginnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi sini logikanya seperti ini. Sini 1, sini 1, 1, 1. Nah, sini 1, sini 1, sini 0. Maka ini akan mengeluarkan output. Kemudian misal yang input tengah ini dikasih 1, kanan 1, maka yang tengah kanan ini akan mengeluarkan output. Nah, ini biasanya digunakan pada silinder double acting ya. Sedangkan yang 3/2 itu seringnya di single acting, karena single acting cuma membutuhkan 1 lubang input. Nah, nanti dijelaskan ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada limit switch 3/2 valve. Limit switch 3/2 valve ya. Fungsinya adalah sebagai sensor mekanik angin bertekanan ya. Nah, karena itu sih ya, tapi biasanya sih kalau di praktek ya, limit switch yang digambar ini sebagai sensor mekanik. Jadi nanti ketika si silinder nonjok berapa senti kemudian mengenai limit switch ini, maka limit switch ini akan aktif, kemudian akan mengeluarkan output dari lubang 2. Sini sama, inputnya 1 terus outputnya yang 2. Sehingga ketika kalau ini ya, rollnya ini tertekan, maka katup terbuka dan angin mengalir. Nah, seperti itu. Oke, dan kemudian ada one flow control valve, berfungsi sebagai pengatur kecepatan angin bertekanan. Nah, semisal kita tidak pakai ini, maka angin itu akan cepat ya, responnya itu akan cepat. Seperti silindernya tuh kerjanya keras,
stuck. Nah kalau misal kita kasih ini, nanti silinder itu kerjanya akan pelan, setak gitu ya. Jadi ini akan mengurangi kecepatan. Nah yang di atas ini bisa diputar ya, itu pengatur kecepatannya masih manual ya, dikira-kira menggunakan tangan ya. Nah input outputnya terbalik, tidak masalah. Input outputnya dilihat dari logonya, misal panahnya menghadap ke kanan berarti inputnya yang kiri, yang kanan itu outputnya. Nah seperti itu. Nah di sini ada silinder single acting dan silinder double acting. Fungsinya sama-sama sebagai aktuator atau output dalam bentuk gerak ya. Nah, inputnya bedanya itu pada inputnya. Kalau di single acting itu biasanya disertai spring pair, kemudian inputnya hanya satu. Jadi ketika dialiri angin dia akan maju, dan ketika tidak dialiri angin dia akan kembali lagi ke posisi semula. Nah sedangkan double acting, silinder double acting itu tidak dilengkapi dengan pair. Ada dua input ya, di kiri dan kanan. Nah misal kanan diberi angin, maka dia akan maju. Walaupun kanan sudah tidak diberi angin, silinder akan berposisi tetap atau tidak kembali ke posisi semula. Nah bagaimana cara mengembalikannya agar kembali ke posisi semula? Ya harus ini ya, yang kiri harus dikasih angin. Jadi ketika yang kanan tadi putus, yang kiri harus dikasih angin agar kembali ke posisi semula. Nah kurang lebih seperti itu. Nah lanjut. Nah ini adalah contoh dari rangkaian saya saat praktek di Papan Trainer ya, bareng tim saya. Nah ini saya memanfaatkan ya yang jelas pertama kompresor ya. Nah kemudian ada air service unit ya, di pojok kiri bawah itu ya, tapi maaf tidak kelihatan. Nah kemudian di sini ada cabang ya. Cabang ini fungsinya untuk mencabang biar bisa dipasang selang banyak, lalu disambungkan ke inputnya gitu ya. Nah ini bisa kita lihat di sini ada saklar. Namun di sini saklarnya bukan saklar tekan ya, tapi saklar putar ya. Di situ saklarnya tuh sekali diputar ke kanan dia akan mengalirkan angin terus. Kurang lebih seperti itu ya. Mari kita lihat. Nah ini akan dinyalain sama mbak-mbaknya. Oke, dia maju. Nah limit switchnya ini sebagai sensor ya. Oke. Nah di sini digunakan katup 5/2, ada 2 buah yang kita sambungkan ke silinder ya, silinder double acting. Kemudian pemicunya itu dari sensor limit switchnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan awal pembahasan pneumatik kali ini. Di sini sebagai perkenalan saja. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada pertanyaan, bisa silakan hubungi email kami agiomarkmang@gmail.com, atau bisa komen langsung ya di bawah komentar. Jangan lupa di like, subscribe, dan silakan komen untuk membantu memberi masukan kami agar channel kami semakin berkembang. Ya mungkin itu dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam elektromania.